Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Di sini sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Tia, Hadir Bu. Khofifah, Hadir Bu. Sahrotunisa, Hadir. Despi Haryadi, Hadir Bu. Yanti, Hadir. Nurlina Sari. Hadir. Baik, semuanya sudah hadir ya pada hari ini. Jadi di sini sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu materi apa sih yang sudah kita pelajari sebelumnya? Yaitu materi cerpen. Nah, apa yang kalian tahu tentang cerpen? Ada yang tahu? Cerita pendek. Betul, ada lagi? Nurlina Sari? Cerita rekaan. Cerita rekaan, baik. Yang kurang dari 10 Hingga 10.000 kata. Ya. Jadi cerita pendek itu cerita yang kurang dari 10.000 kata atau ceritanya ini ringkas dan memiliki klimaks hanya satu kali klimaks. Tidak ada cerita yang kompleks lainnya gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa di sini? Ceramah. Di sini sebelum kita akan belajar mengenai ceramah, Ibu harap kita tetap fokus dan semangat ya untuk belajar kali ini. Boleh dikesalin di selanjutnya. Baik, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Di sini melalui pembelajaran dengan metode ceramah, siswa mampu menyimak materi unsur-unsur dan ciri kebahasaan teks ceramah dengan baik. Melalui pembelajaran dengan tanya jawab dengan siswa, diharapkan terbangun suasana pembelajaran di kelas yang aktif. Melalui pembelajaran dengan games, diharapkan siswa mampu mengingat materi pembelajaran dan terlaksana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Selanjutnya, kita langsung pada materi mengenai ceramah. Di sini pengertian ceramah terlebih dahulu. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Mungkin Tia bisa mengulangi untuk membacakan di depan. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Baik, selanjutnya di sini ada unsur-unsur teks ceramah. Di sini ada penceramah, ada pendengar, materi, metode ceramah, dan media ceramah. Di sini penceramah adalah orang yang menyampaikan materi atau informasi di depan publik. Untuk pendengar adalah orang yang menerima informasi dari penceramah tadi. Lalu ada materi merupakan isi dari ceramah atau apa yang ingin disampaikan atau informasi yang ingin disampaikan. Lalu metode ceramah ini di sini ada beberapa metode ya. Ada metode impromptu atau bisa kita sebut itu spontan. Biasanya misalkan ditunjuk mendadak menjadi seorang penceramah atau penginformasi di depan umum, otomatis itu tidak mendapatkan briefing sebelumnya, biasanya itu langsung spontan. Dapat dipahami? Nah, selanjutnya ada metode menghafal yang sebelumnya sudah dikonsep terlebih dahulu lalu dihafalkan materi-materi ceramahnya lalu disampaikan kembali. Selanjutnya ada extemporan, yaitu metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikirannya sebagai acuan dia untuk membacakan lebih banyak lagi informasi yang disampaikan. Misalnya, Khofifah di sini mau menyampaikan informasi. Nah, di sini tuh tidak mungkin Khofifah membawa semua teksnya, melainkan hanya menandai poin-poinnya saja di teks kecil, di buku kecil, nanti bisa disampaikan secara lancar karena Khofifah sudah mengetahui pokok apa yang ingin disampaikan, seperti itu. Nah, di sini ada media ceramah. Media ceramah seperti yang teman-teman tahu banyak ya. Ada radio, televisi, dan lain sebagainya. Boleh langsung di selanjutnya. Nah, di sini ada ciri kebahasaan teks ceramah. Yang pertama menggunakan kalimat simpleks atau kompleks. Menggunakan kalimat simpleks di sini maksudnya yaitu kalimat yang tunggal atau kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa, sedangkan kalimat yang kompleks ini merupakan kalimat yang memiliki majemuk bertingkat atau biasanya kalimat yang terjadi dari dua klausa atau lebih yang dipadukan. Lalu selanjutnya ada kalimat deklaratif dan imperatif. Di sini maksudnya kalimat deklaratif itu merupakan kalimat yang bersifat ringkas dan jelas,
yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Sedangkan kalimat yang imperatif ini bersifat memerintahkan sesuatu kepada orang yang mendengarkan ceramah kita gitu. Lalu menggunakan kata sapaan. Biasanya sahabat, alangkah baiknya kita melakukan hal ini seperti itu ya. Jadi kata sapaan itu biasanya dalam ceramah itu ada bentuk interaksi sendiri antara penceramah dan juga pendengar ceramahnya. Nah, mungkin ini 2 materi yang Ibu sampaikan kali ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan games untuk kalian. Di sini gamesnya itu melatih konsentrasi. Apabila ada teman-teman yang salah dalam menjawab melihat di layar nanti akan maju ke depan dan memilih kertas yang isinya pertanyaan seputar teks ceramah. Nah, baik, di sini ada kita baca dulu ya rules-nya. Boleh dibaca oleh Despri. Bagaimana Despri rules-nya? Tetap konsentrasi. Sebutkan warnanya ya, bukan hurufnya. Paham? Jadi nanti akan ada huruf yang misalkan merah, tapi warnanya itu hijau. Yang disebutkannya itu bukan hurufnya, tapi warnanya. Paham? Paham ya? Nah, di sini harus konsentrasi. Ibu akan membaginya menjadi 3 orang yang akan dites, atau semuanya boleh di sini ya. Nanti barangkali ada yang salah atau tidak tepat, nanti maju ke depan. Paham? Paham. Baik, kita dimulai dari Despri Haryadi. Coba nah, udah siap Despri? Sudah. Agak cepat ya nanti di ininya. Oke. Jadi gini, coba. Ini warna apa? Hijau. Oke. Merah. Oke. Biru. Oke. Ungu. Oke. Merah. Hijau. Oke. Oke, berarti Despri bagus semua. Tepuk tangan. Berarti fokus ya, Despri. Baik, selanjutnya. Tia barangkali mau mencoba lagi dari awal, ya. Oke, Tia. Ayo. Hijau, merah, maybe, Jadi di sini melatih konsentrasi, jadi harus cepat ya. Jadi harus cepat. Ini biru, oke. ungu, Oke. merah, Oke. hijau. Oke. Masih konsentrasi, tepuk tangan. Di sini siapa lagi? Yanti, boleh dicoba. Ayo Yanti, fokus. Hijau, merah, biru, ungu, merah, hijau. Oke, tepuk tangan. Semuanya fokus berarti ya, alhamdulillah. Coba lagi, Ninis. Silahkan, Ninis. Ini lebih cepat ya nanti ya. Oke. Terlalu cepat juga jangan. Oke. Ya. Hijau, merah, biru, Ya. Enggak, berarti Ninis ke depan ya. Karena Ninis tadi salah menjawab. Ayo Ninis ke depan. Ayo. Iya, ke depan. Jadi, ini tuh bisa jadi hukuman, bisa juga dapat reward. Hukumannya kalau misalkan kalian, ini kan tadi tidak konsentrasi ya, tapi bisa jadi reward kalau kalian menjawab ini dengan benar. Jadi Ninis boleh pilih di antara 3 ini. Oke. Silahkan. Apa itu teks ceramah? Oke, apa itu teks ceramah menurut Ninis? Boleh di sini Ninis. Teks ceramah, menurut saya, Ya. teks ceramah adalah sebuah teks yang dibuat atau disiapkan oleh seorang penceramah dengan materi tertentu yang akan disampaikan oleh terhadap pendengar. Boleh, tepuk tangan untuk Sarotunisa. Di sini ada reward ya untuk Sarotunisa. Jadi jangan dulu ke tempat Sarotunisa. Kita dulu ya. Bentar. Ini dia membuat. Iya di sini Sarotunisa. Jadi ini sebagai motivasi untuk semuanya ya. Kalau misalkan bisa menjawab dengan baik dapat hadiah. Oke, silakan duduk kembali Sarotunisa. Jadi di sini Ibu ingin melatih bagaimana kalian konsentrasi saat belajar dan bagaimana kalian mampu menjawab pertanyaan walaupun kalian sudah melakukan permainan sebelumnya. Di sini ada Ibu masih ada punya 1 murid lagi yang luar biasa. Mungkin nanti bisa ditebak ya dengan cepat ya semuanya. Ayo, mulai. Oh, belum siap.
Boleh, silakan. Hijau, merah, biru, ungu, merah, hijau. Oke, tepuk tangan. Berarti betul semua ya. Tadi Sarotunisa agak libat dan jadinya tidak fokus dan tidak konsentrasi. Baik, selanjutnya di sini permainannya sudah selesai. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Di sini ada kelompok 1 Despi Haryadi, kelompok 2 oleh Hopipa, kelompoknya, kelompok 3 Sarotunisa, dan kelompok 4 Nurlina Sari. Di sini kelompoknya ini akan membuat teks ceramah nanti dengan tema yang berbeda. Untuk kelompok Despi Haryadi, kelompok pertama tentang pendidikan. Ya, kelompok yang kedua masih tentang pendidikan, kelompok 3 tentang sosial, dan kelompok 4 juga tentang sosial. Di sini Ibu akan beri waktu selama 20 menit, kalian diskusi kelompok untuk membuat teks ceramah yang nantinya akan dipresentasikan di depan. Bagi yang teks ceramahnya dibuat dengan sebaik mungkin dan menarik, itu akan mendapatkan reward dari Ibu untuk perwakilannya dan juga kelompoknya. Dapat dipahami? Paham. Baik, Ibu akan beri waktu terlebih dahulu untuk kalian. Silahkan. Ada yang tidak dipahami, Hafifah? Paham? Sedikit dulu. Sedikit. Tentang pendidikan ya? Iya. Dia masih kelompok ya? Iya. Diskusi. Itu tentang sosial ya? Iya. Ngambil temanya tentang apa? Masih bingung. Masih bingung. Jadi dikerjakan ya dengan kelompoknya ya. Baik. Nurlina tadi kelompoknya tentang sosial ya? Sosial. Ya, nanti dikerjakan misalkan tentang banjir atau tentang apapun. Ya, siap. Baik, sudah habis waktunya. Kita langsung saja untuk presentasi. Bagi kelompok yang siap, silahkan maju ke depan perwakilannya. Kelompok siapa? Hopipa. Ya, tadi saya melihat Hovifah sudah siap karena tadi dilihat kelompoknya sudah mulai merancang cukup bagus ya pidatonya. Silahkan. Tolong disimak ya baik-baik oleh teman-teman semua ceramahnya, mohon maaf. Sekarang Bu. Iya, sekarang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah yang Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta sampailah kepada kita selaku umatnya di yaumil akhir. Amin ya Rabbil Alamin. Seperti apa yang telah kita ketahui bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting baik untuk kehidupan pribadi ataupun bagi keluarga, bangsa, serta negara. Namun, yang sangat disayangkan adalah tidak semua orang dapat merasakan pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi. Tentunya Anda tahu bahwa sebagian kecil saudara kita di daerah terpencil sulit untuk mendapat akses pendidikan. Pendidikan sangat sulit mereka dapatkan karena keterbatasan ekonomi serta terbatasnya akses yang memadai. Untuk itu, bagi kita yang memperoleh kemudahan untuk merasakan pendidikan, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Pendidikan merupakan satu di antara cara untuk mencapai cita-cita. Selain itu, pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan, sebab kemiskinan kadang erat kaitannya dengan kebodohan. Untuk itu, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara, maka marilah kita siapkan pendidikan setinggi mungkin supaya apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk kembali. Tepuk tangan semuanya untuk Hafifah. Hafifah di sini lancar ya menyampaikannya. Jadi itu bentuk ceramah. Ceramah itu bukan seorang ustadz yang harus menjelaskan, bukan siapapun tokoh-tokoh yang lainnya yang harus menjelaskan. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat ya perbedaannya mungkin kalau ceramah dan khutbah. Kalau khutbah itu biasanya isinya keagamaan. Kalau misalkan ceramah itu menyampaikan informasi yang sifatnya itu bagaimana ya? Seperti menyampaikan sesuatu yang memang harus disampaikan gitu. Dan siapapun itu bisa ceramah di depan umum gitu. Dan kenapa sih kita harus belajar ceramah? Di sini Ibu ingin kalian melatih public speaking kalian untuk nantinya mungkin kalian
terpilih menjadi MC, mungkin atau mengikut organisasi OSIS, bisa menyampaikan berbagai kata-kata lah yang ingin disampaikan, yang nggak harus diem aja kan, pasti pengen speak up. Nah, boleh kalian belajar ceramah, pasti Ibu yakin kalian bisa menyampaikan dengan baik di depan umum. Begitu. Baik, untuk selanjutnya di sini Ibu akan menilai berdasarkan nilai dari 4 kelompok. Jadi kelompok yang memiliki penyampaian yang baik serta materi yang cukup tersampaikan dengan baik yaitu kelompok Hopipah. Tepuk tangan. Mungkin untuk Hopipah dan Tia ya boleh ke depan untuk menerima reward dari Ibu. Karena di sini kelompok, jadi semuanya harus ke sini ya. Oke. Oke, ini Kasih Ibu. ya. Kasih Bu. Oke, tepuk tangan. Ini sebagai motivasi, silakan duduk kembali. Ini sebagai motivasi ya buat teman-teman semua. Ibu harap kalian kedepannya bisa lebih baik lagi, kerja sama di kelompok dengan baik gitu ya. Karena kerja kelompok itu mampu membuat kalian saling membangun dan akhirnya mendapatkan nilai yang baik sama-sama gitu ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan tugas untuk kalian di rumah. Tugasnya itu secara individu. Jadi kalian harus membuat teks ceramah yang nantinya kalian akan menganalisis kebahasaan yang ada di teks ceramah tersebut. Dikumpulkan minggu depan. Nanti di sini teknisnya minggu depan ini dinilai oleh Ibu. Ketika nilainya ada yang lebih baik, akan ditampilkan di mading sekolah. Dan Ibu sudah bekerja sama dengan organisasi OSIS Sekbid 4 untuk menempelkan karya kalian di mading tersebut. Dapat dipahami? Dapat. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian bisa terus semangat belajar ya, karena kita harus tetap belajar walaupun di sini kita harus melihat ya teman-teman kita ada yang pengen belajar tapi gak bisa. Kita harus bisa lihat itu. Jadi Ibu harap kalian terus semangat, kerjakan tugasnya di rumah dan jangan lupa rewardnya tambahan lagi yaitu mendapatkan nilai plus apabila nilainya naik. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.